gimana mau diterima? Kalau memang tidak ada takdirnya kerja di sana, ya tidak diterima. Mudahkan saja urusan, hadirin, ya. Jangan ribet. Ada orang minta maaf, ya maafkan langsung. Bang, sudah saya maafkan, beres. Tapi saya belum selesai ngomongnya, nggak apa-apa. Daripada ngomong nanti jadi malu, sakit hati, dan saya jadi nggak mau ngemaafin lagi, udah. Mudah. Ngelamar ke akhwat seseorang, misal yang belum menikah, tiba-tiba ditolak, ya terima. Mau gimana lagi? Hah? Nggak usah menyiksa diri. Aduh, sebetulnya dia tuh cocok. Sudah. Kalau jodohnya pasti jodoh. Emang jodoh tuh siapa yang ngatur? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21, ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah jodoh itu. Sudah, hadirin, kembalikan ke Allah, ya. Makanya kalau mau sesuatu tuh istiqoroh, kalau enggak ya udah buat mudah, ya. Apalagi kalau urusan dunia, urusan uang, urusan benda-benda, jangan ribet. Nggak boleh ada benda yang lengket di hati kita. Apapun bentuknya nggak boleh lengket, nyiksa. Kalau lengket nanti seperti perangkok, diambil, robek, rugi, hati kita robek. Nggak ada, dunia cuman di tangan, nggak boleh di hati. Uang ada tiada, oh saya harus bayar anak sekolah, bayar. Wah, nggak nyangka listrik sekarang segini, bayar. Tapi saya berat, nggak usah bayar, paling diputusin, ya. Kalau udah bayar, bayar. Ini baru pulang umroh, tidak sedikit yang tiap belanja tuh dikali 4.000. Oh, nggak jadi. Itu nyiksa diri ada. Udah niatkan aja belanja, sebagian besar belanjaan tuh untuk oleh-oleh. Niatkan, ya Allah, ini semoga jadi rezeki bagi yang jualan korma, ini juga ada rezeki. Dan jangan dibanding-banding dengan teman. Ibu beli kerudung ini berapa? Saya beli 60 real nih. Oh, saya 40, Bu. Kurang ajar, mah. Tidak bahagia. Kena salah sendiri pakai nanya. Udah, nggak usah segala ditanya. Beli mah udah niat, berbagi rezeki, bayar ini bagi rezeki, bayar ojek bagi rezeki. Udah ngalir saja dunia ini, asal niatnya benar, caranya benar, jadi amal, selesai. Nanti gimana? Nanti ada lagi rezeki, itu ada lagi. Ini buktinya wajah-wajah, maaf ya hadirin ya, wajah yang kurang jelas kan rezekinya. Ada lagi, sampai kapan? Sampai mati. Habis sekarang, ya jalanin aja. Kadang dilapangkan, syukuri. Kadang Allah menyempitkan, sabar. Kadang diambil, ridho. Waktu di Mekah ceramah tentang ini, kemarin di airport ada seorang ibu-ibu cerita, ceramahnya cocok dengan kejadian saya. Ya, saya itu mau sholat di Hijri Ismail, kemudian saya kalau sukses sholat, saya mau sedekah. Selesai sholat langsung sedekah, ngasih. Waduh, katanya yang cleaning service itu bahagia sekali, didoakan. Waduh, senang. Ada uang 100-an, ya, perasaannya ngasih 100.000. Ketika mau belanja,
Ternyata masih ada 100.000 yang tidak ada, yang 100 real. Pantesan tadi doanya dalam sekali. Aduh. Ya sudahlah, sekarang masa mau dipulangin lagi, dicari orang itu. Sudahlah, memang sudah rezekinya. Ampun ya Allah, saya pelit hitung-hitungan, jebet-jebet saja kalau ada mah ya. Nanti ada lagi kok. Rezeki mah akan ada terus sampai kita mati nanti. Nanti kita mati kalau udah selesai jatah kita. Jangan bertengkar di rumah masalah uang, masalah makanan. Kita beli putu dimakan oleh temen, ya udahlah, kita nggak akan kejang dan stroke gara-gara nggak makan putu. Terlalu simpel ya kan? Bikin apa, mie rebus, udah. Jangan lupa ya, jangan pakai pedas. Pas dimakan, pedas sekali. Kamu ini, aduh ya maaf, ya sudah. Benar Kang, saya udah nafsunya dari sore, udah matang, ternyata pedas. Nah, kasihin rezekinya. Tidak usah marah. Jadi malam ini kita nggak usah makan, nggak apa-apa, nggak akan mati gara-gara nggak makan mie rebus, betul? Daripada jengkel marah, udah nggak kebagian mie-nya, kebagian jengkelnya. Coba duit kita lagi habis. Belum rezeki saya. Buat muda hadirin. Tuh, baru cerita ini aja wajah udah beda dibanding tadi hadirin. Berapa menit udah cerah. Amalan hati itu amalan yang paling utama. Qanaah, puas, tawakal, yakin kepada janji jaminan Allah, ridho dengan takdir Allah, khauf, takut ke Allah. Semua ini menunjukkan amalan hati itu lebih utama dibanding amalan dohir. Tapi amalan dohir juga penting, hanya hati lebih penting. Saya akan bacakan sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ini sudah sering dibacakan oleh banyak ulama, tapi ini saya baca terjemahnya supaya lebih akurat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga. Maka muncullah dari kaum Ansor di masjid itu, masih basah terkena air wudhu, sambil menenteng kedua terompahnya, kedua sendalnya di tangan kiri. Keesokan harinya Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu lagi. Dan keesokan harinya, hari yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan hal yang sama, dan juga muncul orang tersebut dalam kondisi yang sama. Tatkala Nabi berdiri, maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengikuti orang tersebut, lalu berkata kepadanya, aku ada masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu selama 3 hari, maka orang tersebut berkata, tafadhol, silakan. Abdullah bin Amr bin As bercerita, ia pun menginap di rumah orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan tahajud. Tidak tahajud, tidak kelihatan tahajud. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik dari tempat tidurnya, maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Abdullah bertutur,
hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Maka di hari yang ketiga hampir saja aku meremehkan amalannya. Aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah Fulan, sesungguhnya tidak ada masalah antara aku dan ayahku, apalagi boikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata sebanyak 3 kali, akan muncul kepada kalian seorang penduduk surga, lantas engkaulah yang muncul. Maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu yang aku contoh. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Maka apakah yang telah menyampaikan engkau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu orang itu berkata, tidak ada kecuali amal yang kau lihat. Abdullah bertutur, tatkala aku berpaling pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang kau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki dalam hatiku terhadap seorang muslim pun, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Abdullah bin Amr bin As berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang kami tidak mampu. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadirin, ini menunjukkan walaupun amalnya tidak melimpah ruah, amalan lahir sunnah-sunnahnya, tetapi hatinya sangat bersih dari kedengkian, dari ketidaksukaan kepada saudaranya. Itu mengantarkan Rasulullah menyampaikan ini penduduk surga. Ada yang menarik ya dari hadis ini. Ini entah bagaimana Abdullah bin Amr bin As ini pakai alasannya yang tidak benar ya. Ada masalah itu tentu mungkin hikmahnya kita tidak boleh meniru walaupun sudah diralat. Nah, ini jangan. Yang kedua, ini menarik bahwa sahabat kita ini, sahabat Rasul ini tidak pernah bicara kecuali yang baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pokoknya kalau kita ingin lihat seorang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah ataupun di bawahnya itu, lihat dan dengar perkataannya. Semakin bersih dari kesia-siaan, makin hanya bicara yang baik, itu sebetulnya ciri orang yang imannya kuat. Karena orang yang imannya kuat yakin setiap perkataan ini didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat dan dihisab. Ini perkataan ini akan ketemu nih nanti di yaumul akhir. Keyakinan itu membuat orang yang benar-benar kokoh keyakinannya tidak tertarik untuk bicara kecuali perkataan yang disukai Allah. Nah, ini juga menunjukkan makom seseorang. Ada lagi, ada salah satu sunnah Nabi, kalau kita tidur lalu terbangun, sunnahnya bagaimana? Zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Istighfar, minta ampun atau doa atau sholat, sholatnya akan diterima. Kalau doa, doanya diijabah. Makanya kalau bangun cepat gunakan zikir yang tadi. Itu salah satu keutamaannya adalah doanya menjadi mustajab. Dan beliau hakul yakin Allah yang membagikan rizki. Tidak ada perlunya kita iri dengki kepada apa yang Allah berikan. Kenapa? Kenapa kita harus ribet dengan memikirkan rezeki saudara kita lainnya? Allah mau ngasih ke siapa saja sesuka Allah.
Kenapa kita SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Buat apa? Mau bahagia? Sudah. Orang dapat nikmat, ikut bersyukur. Saudara kita kena keprihatinan, ikut prihatin. Dan yang terakhir hadirin, orang bahagia itu memang kalau hidupnya hanya sibuk saja dengan mencari ridho Allah. Tadi disampaikan kepada semua santri karya di Darut Tauhid, sudahlah, kerja itu bukan nyari uang. Rezeki kita tuh Allah yang menjamin. Bekerja itu adalah amal soleh, ibadah. Tidak usah sibuk memikirkan karir. Karir itu Allah yang ngatur. Tidak usah sibuk memikirkan jabatan, apalagi rebutan jabatan. Tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Kerja aja yang bagus. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Profesional tuh seperti itu. Lakukan saja. Nggak akan kemana-mana kok. Rezeki untuk saya nggak akan ketemu saudara, rezeki saudara nggak akan ketemu saya, nggak mungkin ketuker. Kalau kita jadi orang yang disukai Allah, Allah memilihkan rezeki terbaik bagi kita, karir terbaik, kedudukan terbaik. Sudah, nggak usah sikut sana sikut sini. Dia lebih muda dari saya, kok dia sekarang naik jabatan? Ya nggak apa-apa. Karena bagi kita yang penting kerjaan kita itu diterima jadi amal soleh. Rezeki tidak harus datang dari kantor semuanya, dari mana aja. Gaji memang cuman segini, nggak ada masalah. Yang penting kan penghasilan. Oh, rezeki malah. Gaji itu cuman sebagian kecil. Dan jangan suka ngukur rezeki itu dalam bentuk materi saja, hadirin. Ini saudara dapat rezeki besar, mau datang ke majelis taklim, mau mendengarkan ilmu, ini rezeki hadirin. Sebagian orang nggak dapat rezeki ini, nggak gampang datang ke majelis taklim. Ini ibu-ibu yang pakai syal hijau dari mana? Dari Solo. Kapan dari sana? Oh, berarti dari tadi ya. Dari Solo atau dari tadi, Mas? Nah, ini mempersulit orang lain. Bu, jangan salah niat ke sini ya. Jauh, capek, dikerok, mual, yang di sebelah buang angin terus, yang di samping sini muntah ya. Berangkat dari rumah semuanya pakai parfum, di jalan ganti, pakai berbagai lah. Saya tidak boleh nyebut merek, ada Remason, ada Fresh Care dan sebagainya ya. Ya bisa dimaklumi kalau remaja beda pengharumnya ya. Kalau senior ya sudah harus jadi amal soleh. Alhamdulillah, itu rezeki bisa dapat ilmu. Maaf ya hadirin ya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nih rezeki terbesar. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, oleh Allah diberikan paham agama. Siapa di antara teman-teman yang sangat senang belajar, itu rezeki yang lebih besar daripada uang, daripada benda. Itu gak ada apa-apanya. Makanya kalau orang sudah sibuk nyari uang tapi tidak belajar agama, pasti nggak bahagia, pasti nggak bahagia. Karena dia nanti bisa menuhankan uang. Baru tadi tidak sengaja lihat berita tentang